Masih terkait dengan Hamas, Tribuners, di mana ketegangan di jalur Gaza belum sepenuhnya mereda. Meskipun tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah mulai diberlakukan. Dalam situasi yang masih rapuh ini, seorang pejabat senior Hamas memperingatkan bahwa kelompoknya siap menghadapi kembali agresi Israel jika pertempuran kembali pecah. Pernyataan ini Tribuners mencerminkan bahwa sikap tegas Hamas terhadap kelanjutan konflik dan keraguan mereka terhadap usulan perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Peringatan ini muncul di tengah negosiasi gencatan senjata yang diperluas yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bersama mantan ulang, kok mantan? Wait. Langsung Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali tampil sebagai inisiator dalam upaya menghentikan perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 2 tahun. Dan pada 29 September lalu, Trump ini merilis proposal perdamaian yang berisi 20 poin. Adapun 20 poin tersebut mencakup pembebasan semua sandera Israel yang ditahan Hamas, pertukaran dengan 2.000 tahanan Palestina, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan pemerintahan baru di Gaza. Hamas sendiri memang menyatakan persetujuan prinsip terhadap tahap pertama rencana tersebut yang saat ini sudah berlaku dan memungkinkan ribuan warga Gaza ini untuk kembali ke rumah mereka. Namun mereka menunjukkan penolakan Tribuners terhadap bagian krusial dalam tahap kedua, terutama menyangkut lanjut ya. Namun mereka menunjukkan penolakan terhadap bagian krusial dalam tahap kedua, terutama menyangkut pelucutan senjata dan penghapusan peran mereka dalam pemerintahan Gaza. Hamas juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam penandatanganan resmi kesepakatan damai yang digelar di Mesir. Menurutnya Hamas selama ini bernegosiasi secara langsung melalui mediator dari Qatar dan Mesir, bukan melalui saluran formal yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jihad Islam Palestina atau PIJ dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang menolak perwalian apapun atas jalur Gaza dan menekankan bahwa administrasi jalur Gaza adalah urusan internal Palestina semata. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Jumat malam oleh ketiga gerakan tersebut, bertepatan dengan dimulainya gencatan senjata dan penarikan sebagian pasukan pendudukan Israel dari jalur Gaza. Diketahui Tribuners ketiga faksi ini menghargai upaya Qatar, Turki, dan Mesir dalam mencapai kesepakatan. Faksi-faksi tersebut menyatakan perjanjian itu merupakan kegagalan politik dan keamanan dari rencana pendudukan untuk memaksakan pemindahan paksa. Faksi-faksi Palestina mendesak negara-negara penengah dan Amerika Serikat untuk memastikan komitmen pendudukan Israel terhadap perjanjian tersebut. Mereka juga memuji gerakan global dalam solidaritas dengan rakyat Palestina untuk menolak genosida dan mengadili kejahatan pendudukan Israel. Selain itu, Tribuners mereka menyatakan kesiapannya untuk memanfaatkan partisipasi Arab dan internasional dalam rekonstruksi Gaza dengan cara yang bermartabat bagi rakyat Palestina dan juga menjaga hak-hak mereka atas tanahnya sendiri. Sebaliknya, Tribuners, ketiga faksi tersebut menolak perwalian asing atas jalur Gaza. Pihaknya menyerukan dimulainya proses politik nasional yang bersatu dengan semua kekuatan dan faksi Palestina. Diberitakan sebelumnya, Hamas dan Israel ini mencapai kesepakatan pada Kamis 9 Oktober 2025 pagi dan mengenai tahap pertama proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata serta pertukaran tahanan antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu Tribuners tercapai setelah 4 hari negosiasi tidak langsung antara kedua pihak di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan partisipasi dari Turki, Mesir, dan juga Qatar dan di bawah pengawasan Amerika Serikat. Setelah diumumkannya kesepakatan antara Israel dan Hamas, militer Israel mulai menarik pasukannya dari beberapa wilayah di jalur Gaza pada hari Jumat.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memimpin parade militer besar yang menampilkan rudal balistik antar benua terbaru negaranya yang disaksikan oleh para pejabat internasional. Parade tersebut diketahui berlangsung pada Jumat 10 Oktober 2025 malam, digelar untuk memperingati 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea setelah dirayakan tepat pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Di antara tamu asing yang hadir di Pyongyang adalah Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Wait. Di antara tamu asing yang hadir di Pyongyang adalah Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan pemimpin Partai Komunis Vietnam Tolak. Selama parade tersebut, Tribuners Korea Utara memamerkan rudal balistik antar benua Hwasong-20 yang disebut-sebut canggih. Dalam pidatonya selama parade, Kim Jong-un memberikan dorongan hangat kepada pasukan Korea Utara yang bertugas di luar negeri, terutama dalam perang Rusia-Ukraina, dengan menekankan kepahlawanan mereka akan melampaui pertahanan nasional hingga pos terdepan pembangunan sosialis. Kim juga menyatakan tentara Korea Utara harus terus berkembang menjadi entitas yang tak terkalahkan yang menghancurkan semua ancaman. Meskipun ia sendiri tidak secara langsung merujuk ke Washington atau Seoul. Kim juga bertemu dengan Medvedev pada hari Jumat yang menyatakan bahwa tentara Korea Utara yang bertempur untuk Rusia di Ukraina menunjukkan kepercayaan di antara kedua negara. Kim menyatakan keinginannya untuk memperkuat kerjasama dengan Rusia dan terlibat dalam berbagai pertukaran untuk mencapai tujuan bersama.